Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan teknik inseminasi buatan pada anjing kintamani dalam mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Anjing Kintamani dengan dosen pengampu Dr. Wayaniko Fajar Gunawan. Untuk itu, kita akan berlanjut ke anggota kelompok kami. Baik, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Agus Perwana dengan NIM akhir 156, Cahya Puspita dengan NIM 161, Naifa Agrawifan dengan NIM 164, Gabriela Chelsea dengan NIM akhir 172, Romi Andika dengan NIM akhir 178, Anggiasna Pratiwi dengan NIM akhir 185, Agung Narada dengan NIM akhir 190, dan yang terakhir Gede Ariana dengan NIM akhir 193. Untuk itu, selanjutnya akan masuk ke pembahasan pengertian dari inseminasi buatan. Baik, berlanjut ke pengertian inseminasi buatan, di mana inseminasi buatan adalah salah satu metode pendekatan teknologi di bidang reproduksi yang dapat membantu dalam mengembangbiakan anjing, di mana prosedur ini dilakukan dengan cara memasukkan atau menginseminasikan sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari hewan jantan ke dalam saluran atau alat kelamin dari betina sehingga pembuahan dapat terjadi tanpa melakukan kawin secara alami. Di mana persiapan dari inseminasi buatan ini harus dilakukan secara teliti dan benar agar menghasilkan anakan yang maksimal. Nah, adapun tujuan dari penerapan teknologi inseminasi buatan pada anjing kintamani ini, antara lain yang pertama itu merupakan pelestarian plasma nuftah atau melakukan konservasi, di mana kita seperti yang kita ketahui, di mana anjing kintamani ini merupakan salah satu ras yang sangat kita pertahankan karena menjadi suatu kebanggaan bagi kita karena anjing kintamani ini diakui secara dunia, di mana tujuan dari pelestarian ini tentunya adalah menjaga warisan budaya dan juga plasma nuftah dari Indonesia sendiri. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas genetik, di mana penggunaan pejantan anjing kintamani yang unggul ini tentunya akan memaksimalkan dari keturunan-keturunan nantinya yang akan dihasilkan dan tetap mempertahankan keunikan atau keunggulan dari anjing kintamani itu sendiri. Lalu yang ketiga itu mengatasi masalah reproduksi, di mana ini bisa menjadi solusi jika anjing betina atau anjing jantan itu mengalami kelainan, itu bisa diberikan pejantan yang lebih baik atau betina yang lebih baik jika salah satunya mengalami kekurangan. Lalu yang terakhir itu adalah mengoptimalisasi pejantan unggul, di mana diharapkan di sini satu ejakulasi jantan yang menghasilkan sangat banyak sperma itu dapat menginseminasi beberapa betina sehingga menghasilkan bibit-bibit yang unggul dari pejantan yang memang unggul. Baik, selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan inseminasi buatan pada anjing kintamani, di mana keberhasilan inseminasi buatan pada anjing kintamani ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kualitas semen meliputi mortalitas, konsentrasi, dan viabilitas spermatozoa, ketepatan waktu inseminasi yang sangat krusial dan harus disesuaikan dengan fase estrus serta waktu ovulasi betina, dan dari aspek teknis meliputi metode dan lokasi deposisi semen dalam kurung terutama intrauterin yang berpengaruh besar terhadap peluang fertilisasi. Selain itu, keterampilan inseminator dalam menentukan waktu dan teknik pelaksanaan turut menentukan keberhasilan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi kesehatan dan fisiologis induk betina, termasuk status hormonal dan nutrisi serta manajemen pemeliharaan faktor genetik. Faktor yang menghambat kesuksesan IB yang pertama ada waktu inseminasi yang tidak tepat, tidak sesuai waktu ovulasi, salah menentukan fase estrus. Kedua ada kualitas semen yang buruk seperti motility rendah, konsentrasi rendah, serta banyak abnormalitas. Yang ketiga ada teknik inseminasi yang kurang tepat, yaitu lokasi disposisi salah, alat yang tidak steril, kesalahan prosedur. Yang keempat ada faktor induk betina, yang dimana ada infeksi uterus, kelainan reproduksi, umur yang terlalu tua, kondisi tubuh yang tidak optimal. Yang kelima ada faktor pejantan, fertilitasnya rendah, gangguan reproduksi, kualitas genetik yang kurang baik, dan terakhir manajemen lingkungan, yaitu stres, nutrisi yang tidak optimal, serta penanganan semen yang kurang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik pengambilan semen manual dengan pijatan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu ada persiapan, yang mana yang harus disiapkan itu wadah steril seperti tabung dan gelas penampung.
Yang kedua adalah menggunakan sarung tangan dengan bersih. Lalu sediakan betina birahi atau teaser bila perlu. Pastikan pejantan tenang dan tidak stres. Langkah kedua itu ada stimulasi awal, di mana dekatkan pejantan dengan teaser untuk merangsang libido, lalu keluarkan penis dari prepetium secara perlahan. Lalu ada langkah yang ketiga yaitu pijatan atau manual stimulation, yang dimana pegang penis dengan lembut menggunakan tangan, lakukan pijatan ritmis pada bagian bulbus glandis hingga terjadi ereksi, lalu pertahankan tekanan stabil, tidak terlalu kuat. Lalu ada langkah yang keempat, yang dimana ada penampungan semen, yang dimana arahkan penis ke wadah steril saat ejakulasi, lalu tampung terutama fraksi kedua yang berwarna putih susu yang mengandung kaya sperma. Lalu hindari penyampuran terlalu banyak di fraksi ketiga. Lalu ada langkah yang terakhir, yaitu akhir prosedur, yang dimana hentikan pijatan setelah ejakulasi selesai, lalu bersihkan area genital jika diperlukan. Lalu segera lakukan evaluasi semen dengan makro atau mikro. Baik, yang selanjutnya merupakan teknik pengambilan semen dengan alat vagina buatan. Tahapan yang pertama itu tahap persiapan alat. Tentunya alat yang kita butuhkan yaitu ada vagina buatan atau artificial vagina, atau dapat kita singkat dengan EVI, yang tentunya yang khusus untuk anjing. Kemudian kita juga memerlukan tabung penampung atau collection tube yang steril. Itu juga kita dapat lihat di pojok kanan atas, itu merupakan artificial vagina dan juga tabung penampung. Kemudian kita juga memerlukan pelumas, tentunya yang non spermatotoksik, dan atau juga dapat menggunakan vaselin. Kemudian yang terakhir kita memerlukan sarung tangan atau gloves. Kemudian ada juga tahap persiapan hewan. Yang pertama kita memerlukan pejantan dengan libido yang baik dan juga fertilitas yang pasti sudah terbukti. Kedua itu gunakan betina yang estrus atau dummy untuk merangsang dari libido sang jantan. Dan yang terakhir itu pastikan lingkungan di sekitar area penampungan itu tenang dan tidak ada faktor stres. Kemudian masuk ke proses penampungan. Yang pertama itu kita harus melumasi bagian dalam FP menggunakan pelumas, tentunya yang non spermatotoksik, atau juga dapat menggunakan vaselin. Kemudian biarkan anjing jantan melakukan mounting atau menaiki betina, atau jika menggunakan daup dummy berarti menaiki dummy. Dan saat penisnya ereksi dan terjadi penetrasi, arahkan penis tersebut ke dalam FP. Pegang AV dengan posisi yang stabil dan biarkan sperma keluar, terutama sampai fraksi kedua. Kemudian collection tube dapat diambil dan prosedur dapat diakhiri. Baik, yang selanjutnya ada evaluasi dan penyimpanan semen, di mana evaluasi atau penyimpanan yang pertama ada evaluasi dengan makroskopis, yang dilihat warna, putih susu, hingga krem yang merupakan tanda normal, volume yang diukur langsung setelah koleksi, 1-15 mili. Lalu evaluasi selanjutnya, evaluasi mikroskopis, di mana dilakukan motilitas spermatozoa, dengan tetes semen ditempatkan di mikroskop slide, dan diamati dengan pembesaran 100 kali. Yang dinilai adalah forward motility atau gerak maju lurus, dengan standar minimal lebih dari 70% untuk layak diproses. Lalu untuk yang selanjutnya, evaluasi mikroskopis dengan viabilitas spermatozoa atau mortalitas, digunakan pewarna nigrosin eosin, di mana nigrosin ini digunakan untuk mewarnai background atau latar, sedangkan eosin digunakan untuk mewarnai spermatozoa. Spermatozoa dengan kepala merah menunjukkan bahwa membrannya telah rusak dan spermatozoa itu mati. Namun untuk kepala yang tidak berwarna, membran utuh, itu menunjukkan spermatozoa masih hidup. Hitung dari 100 sel dengan standar viabilitas lebih dari 80%. Lalu evaluasi yang ketiga, ada morfologi spermatozoa, di mana digunakan pewarnaan nigrosin eosin dengan parameter yang dinilai adalah bentuk dan ukuran, kondisi ekor, dan kepala yang terlepas dari ekor. Gambar di samping dapat dilihat merupakan spermatozoa yang hidup
dapat ditandai oleh kepala yang berwarna putih yang ditunjukkan oleh huruf A, sedangkan spermatozoa yang mati ditandai dengan kepala yang berwarna merah ditunjukkan dengan huruf B. Lalu yang selanjutnya ada metode penyimpanan semen, di mana metode penyimpanan pertama merupakan metode fresh atau semen segar. Metode ini menggunakan semen segar yang langsung digunakan segera setelah koleksi, dengan atau tanpa penambahan diluen atau pengencer. Metode ini paling sederhana dan tidak memerlukan perlakuan khusus, namun memiliki keterbatasan waktu yang sangat singkat. Metode fresh ini umumnya digunakan untuk inseminasi buatan yang dilakukan di tempat yang sama dan pada hari yang sama dengan pengambilan semen. Lalu metode yang kedua adalah metode cool atau chilling, semen dingin, di mana pada metode ini semen segar dicampur terlebih dahulu dengan diluen atau pengencer, kemudian disimpan di dalam lemari pendingin pada suhu 5 derajat Celcius. Tujuan penurunan suhu ini adalah untuk memperlambat metabolisme spermatozoa sehingga daya hidupnya dapat dipertahankan lebih lama, umumnya antara 5 sampai 7 hari. Metode ini cocok untuk digunakan apabila semen perlu dikirimkan ke lokasi lain dalam jarak yang masih terjangkau dalam rentang waktu tersebut. Lalu yang selanjutnya ada metode frozen atau semen beku, di mana metode frozen ini merupakan teknik penyimpanan jangka panjang yang dimana semen segar dicampur dengan diluen atau pengencer dan gliserol sebagai cryoprotektan, kemudian disimpan dalam nitrogen cair pada suhu minus 196 derajat Celcius. Peran gliserol ini sangat krusial di mana zat ini melindungi membran spermatozoa dari kerusakan akibat pembentukan kristal es selama proses pembekuan. Keunggulan utama metode ini adalah semen dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan hingga bertahun-tahun. Baik, selanjutnya yaitu ada teknik inseminasi buatan pada anjing. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua metode, yaitu yang pertama inseminasi intravaginal dan juga inseminasi intraservikal. Nah, pada inseminasi intravagina, semen dapat dimasukkan ke dalam vagina sedalam mungkin hingga mendekati serviks dan menggunakan kateter yang steril. Mungkin bisa dilihat pada gambar itu kita memasukkan kateter sedalam mungkin hingga mendekati serviks. Nah, setelah semen disuntikan, bagian belakang atau pinggul dari anjing tersebut kita dapat angkat 10-15 menit. Nah, hal ini kita lakukan agar memanfaatkan gravitasi untuk mengalirkan sperma ke serviks. Nah, untuk inseminasi transservikal itu kurang lebih sama dengan intravaginal, namun kita dapat menggunakan endoskop khusus untuk melewati lubang serviks. Nah, kita dapat melihat dari endoskop tersebut bagaimana kateter kita lewatkan ke dalam serviks sehingga kita dapat menyemprotkan semen langsung ke dalam rahim atau uterus. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saran pemeliharaan agar inseminasi bisa berhasil, yaitu ada 5. Yang pertama, manajemen pakan atau nutrisi spesifik, di mana kondisi tubuh atau body condition score sangat mempengaruhi keseimbangan pada hormon reproduksi. Yang kedua, ada kontrol lingkungan dan psikologis. Anjing Kintamani terkenal memiliki karakter yang waspada dan terkadang reaktif. Yaitu stres memicu hormon kolesterol yang menghambat hormon reproduksi. Hal yang harus dilakukan untuk isolasi pada pejantan dan dilakukan penempatan pada suasana yang tenang. Yang ketiga ada higien dan kesehatan medis, di mana infeksi pada saluran reproduksi adalah penyebab utama kegagalan implantasi embrio. Hal yang harus dilakukan itu pembersihan pada area parenal dan deworming. Nah, yang keempat itu perawatan khusus pasca inseminasi, di mana inseminasi sekitar 14-21 hari pertama adalah masa yang paling krusial, di mana embrio mencoba menempel pada dinding rahim, dan aktivitas yang harus dilakukan yaitu penurunan aktivitas atau sedikit aktivitas dan jangan melakukan pemandian pada anjing Kintamani. Yang terakhir yaitu nomor 5 yaitu monitoring suhu tubuh. Dilakukan pencatatan harian secara rektal yaitu suhu tubuh anjing yang stabil di kisaran 38-39 derajat Celcius yang menunjukkan metabolisme yang baik. Baik, yang terakhir merupakan
merupakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini, di mana inseminasi buatan adalah teknologi bidang terbantu yang dilakukan dengan cara memasukkan atau menginseminasikan sperma atau semen dari hewan jantan ke dalam saluran alat kelamin betina, baik secara manual maupun dengan alat bantu. Di mana tujuan dilakukan inseminasi buatan ini pada anjing Kintamani adalah untuk melestarikan, meningkatkan, dan mencari bibit unggul dalam menjaga warisan budaya dan juga plasma nutfah dari Indonesia. Di mana ketepatan waktu dilakukan IB dan juga kualitas pejantan serta indukan itu harus diperhatikan agar menghasilkan anakan yang berkualitas. Baik, sekian merupakan presentasi mengenai inseminasi buatan pada anjing Kintamani oleh kelompok A5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami tutup presentasi ini dengan Paramang Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.